Dalam seri ke-325 ini didukung oleh para pemain Siswanto sebagai pendekar, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, Herman sebagai Kibuyut Kalacika, Guritna Tunggal sebagai Pranayam, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Gemerencing bunyi uang kepeng jatuh ke tanah. Aku Wulungayan mundur setapak. Pendekar-pendekar bayaran terkejut. Karena tidak tahan lagi, salah seorang di antara mereka mengacungkan tangannya. Kurang ajar! Perempuan itu telah berani menghina aku. Lihat saja, dia telah menyebar uang kepeng pemberian aku ke jalanan. Kalau kau menginginkan uang itu, pungutlah. Aku tidak membutuhkannya. Dengar aku, Wu. Aku mempunyai persoalan pribadi dengan pendekar bunga putih. Aku akan menangkap mereka, meringkus mereka semuanya. Tapi tidak untuk siapa-siapa. Aku akan menggulung komplotan itu untuk diriku sendiri. Nah, selamat malam. Jebah! Perempuan liar! Ayo kita kejar! Jangan biarkan dia lari setelah menghina kita. Tidak. Kalian tidak perlu mengejar orang itu. Tapi aku, dia telah menghina aku habis-habisan. Bahkan dia telah berani mencampakkan uang pemberian aku. Kami tidak tahan melihat kelakuannya. Kalau aku mengizinkan, kami akan meringkus orang itu. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Biarkan saja dia pergi. Ternyata aku salah menduga. Dia bukanlah pendekar bunga putih. Sudahlah, kita tidak perlu tahu siapa orang itu. Kalau memang dia dapat meringkus pendekar bunga putih, bukankah kita juga yang beruntung? Kita tidak perlu bersusah payah lagi mencari komplotan pengacau itu. Sudahlah, ayo naik ke atas kuda masing-masing. Kita kembali. Ayo. Malam itu, Kibuyut Kalacika seperti biasanya duduk di ruangan pendopo ditemani Pranayam. Pada saat mereka sedang bicara tentang berbagai hal, seorang warga desa datang untuk memberikan laporan. Kibuyut Kalacika menyuruh warga desa Pedanten naik ke ruangan pendopo. Kau pasti datang untuk memberikan laporan. Benar, Kibuyut. Kami melihat ada kurang lebih 200 prajurit Majapahit memasang tenda di halaman rumah Aku Wulungayan. Ya, sudah sejak kemarin mereka istirahat di sana. Bagus. Berapa jumlah mereka kira-kira? Kira-kira 200 orang, Kibuyut. Menurut berita yang sempat saya tangkap, mereka dipimpin oleh 4 orang penggawa kerajaan, Kibuyut. Baiklah. Lalu, apa ada laporan yang lain? Ada, Kibuyut. Kami juga mendengar berita ada seorang pendekar perempuan berkeliaran di wilayah Mucukunda. Pendekar perempuan? Benar, Kibuyut. Kami tidak tahu siapa namanya. Tapi menurut cerita orang-orang, pendekar perempuan itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Bahkan dia sempat bentrok dengan warga desa Indiwara. Apa yang dilakukan sehingga dia berkeliaran di wilayah Mucukunda? Apa yang dicarinya? Dia mencari pendekar bunga putih, Kibuyut. Oh, begitu? Ya, dia menantang pendekar bunga putih bertarung. Begitu menurut cerita orang-orang. Setiap kali singgah di sebuah desa, dia selalu mengirimkan pesan tantangan itu pada orang-orang desa. Iya. Baiklah. Ada yang lain? Tidak, Kibuyut. Hanya itulah yang sempat kami dengar selama beberapa hari ini. Baiklah. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang kau boleh pergi. Warga desa Pedanten itu membungkuk hormat sebelum pergi. Kibuyut Kalacika segera berpaling ke arah Pranayam. Sejak tadi, Pranayam hanya diam saja.
Bagaimana Pranayam? Ya, kukira Nawamalini dan Mayura perlu mendengar laporan ini, Ki Buyut. Ya, kalau begitu, biar aku yang memanggil mereka. Ki Buyut Kalacika melangkah ke ruangan tengah, sementara Pranayam duduk bersila di dekat ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Ki Buyut Kalacika sudah kembali lagi bersama Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Ki Buyut Kalacika segera menjelaskan laporan yang baru saja diberikan seorang warga desa Pedanten. Jadi sekarang di wilayah Mucukunda ada prajurit-prajurit Majapahit? Benar, Nawamalini. Kita harus lebih berhati-hati. Paman, aku kira mereka dipimpin Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Benar. Biasanya tugas-tugas seperti itu dibebankan pada mereka, Mayura. Maklumlah, keempat orang itu merupakan tangan kanan Gusti Ramapati. Kalau begitu, aku mempunyai usul begini. Sebaiknya untuk sementara waktu, kita mengurangi kegiatan perampokan. Jangan seperti hari-hari kemarin. Kita terlalu gencar merampok ke sana kemari. Benar, Nawamalini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, memang sebaiknya kita mengurangi kegiatan. Jangan terlalu sering merampok. Sebab kalau sampai prajurit-prajurit turun tangan untuk membantu Aku Lungayan menyingkap komplotan pendekar bunga putih, wah, kita semua akan mendapat kesulitan besar. Tapi Ki Buyut, aku masih memikirkan siapa pendekar perempuan yang berani menantang pendekar bunga putih. Kau tidak perlu panas hati, Mayura. Biarkan saja dia. Benar. Mungkin perempuan itu mempunyai sanak keluarga kaya yang pernah menjadi korban perampokan pendekar bunga putih. Dia menaruh dendam. Oh, benar pendapat Nawamalini. Kita tidak perlu panas hati. Jangan terpancing. Sebab kalau sampai kita lengah, akibatnya bisa merusak seluruh rencana kita. Tapi Ki Buyut, pendekar perempuan itu kurang ajar sekali. Katanya dia mengaku sebagai pendekar bunga putih. Mungkin maksudnya untuk mencemarkan nama kita. Jadi dia juga mengaku sebagai pendekar bunga putih? Benar Kakak Nawamalini. Dia seringkali membawa bunga putih, bunga pedanten. Ini kan keterlaluan. Pendekar licik. Dia mau menjatuhkan nama kita, supaya warga desa tidak lagi percaya kepada kita. Benar-benar licik. Kalau sempat bertemu, akan aku hajar dia. Sabar, Mayura. Sabar. Jangan terburu nafsu. Kalau kita sampai terpancing, kita juga akan rugi. Tapi Paman, kalau perempuan seperti itu tidak diberi peringatan yang tegas, kelakuannya akan semakin menjadi-jadi. Kita juga yang akan rugi. Baiklah, kita akan menyelidiki soal ini. Tapi jangan terburu nafsu. Mereka berempat terus bercakap-cakap di ruangan pendopo. Putri Raja Dewi nampaknya masih penasaran mendengar laporan mengenai pendekar wanita aneh. Menjelang tengah malam, Putri Tunggadewi mengajak adiknya masuk ke ruangan bilik. Pranayam juga nampak mulai mengantuk. Akhirnya ruangan pendopo menjadi sunyi dan lengang. Hanya sekali waktu nampak 2 atau 3 orang warga desa melintas di jalanan untuk mengadakan penjagaan. Pagi harinya, Putri Tunggadewi sudah bangun. Dia sudah mulai melupakan pendekar perempuan yang aneh, yang berani menantang pendekar bunga putih. Putri Raja Dewi bergegas melangkah ke tepi sungai Pedanten untuk membersihkan tubuhnya. Tiba-tiba sebuah tangan menjamah pundaknya dari belakang. Kau Kalaba? Aku kira siapa? Kau terkejut, Mayura? Kau yang membuat aku terkejut. Lain kali, jangan berbuat seperti itu lagi, Kalaba. Iya, maafkan aku, Mayura. Kau ingin membersihkan tubuhmu, Mayura? Iya, dan kau mau apa datang kemari? Tidak, Mayura. Sudah lama juga kita tidak bercakap-cakap. Sudah lama juga kita tidak bicara, Mayura. Kalaba, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Mau bicara apa lagi?
Mayura, kulihat akhir-akhir ini kau selalu menjauhi aku. Ada apa, Mayura? Kau marah padaku ya? Pergilah, Kalabah. Jangan ganggu aku. Kau tidak bisa mengusirku, Mayura. Sungai Pedanten ini bukan milikmu, bukan milik siapa-siapa. Aku juga mempunyai hak untuk datang ke tempat ini, Mayura. Baik, kalau begitu, biarlah aku yang pergi. Tunggu, Mayura. Jangan pergi dulu. Awas, Kalabah. Jangan sentuh tubuhku. Tunggu, Mayura. Kumohon jangan pergi dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau mau mendengarkannya, bukan? Kalau kau bicara baik-baik, kalau kau bicara dengan sopan santun, aku mau mendengarkan. Tapi kalau kau berani bicara kurang ajar, aku tidak akan tinggal diam. Oh, Mayura, apakah kau tidak tahu perasaanku? Benarkah kau tidak tahu? Benarkah kau tidak merasakan getaran hatiku ini? Kalabah, apa yang kau bicarakan ini? Mayura, sudah sejak lama aku memendam perasaan ini. Aku tidak berani mengutarakannya padamu, Mayura. Aku malu. Aku malu kalau sampai berterus terang di hadapanmu. Sementara kau sendiri, iya, kau sendiri tidak pernah mempunyai perasaan yang sama padaku. Perasaan? Perasaan apa? Coba jelaskan, Kalabah. Oh, Mayura, aku mencintaimu, Mayura. Gila. Apa yang kau katakan ini gila, Kalabah? Kau mencintai aku? Apa kau sudah tidak waras lagi, Kalabah? Sungguh, Mayura, sungguh. Aku mencintaimu. Dan aku sangat mengharapkan pengertianmu. Bukalah hatimu untukku, Mayura. Sambutlah tangan-tanganku ini. Percayalah, Mayura, aku akan menjadi suami yang baik. Aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Aku banyak mempunyai kenalan gadis-gadis desa, tapi aku tidak pernah mengalami perasaan seperti ini pada mereka, Mayura. Kalabah, aku kasihan padamu. Tapi terus terang, aku tidak bisa menanggapi perasaanmu itu. Jangan, Mayura. Jangan kau campakkan cintaku ini, Mayura. Lihatlah. Lihatlah, Mayura. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan memohon setetes pengertian darimu. Jangan kau palingkan wajahmu, Mayura. Jangan kau hina aku. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku akan menjadi seorang kekasih yang setia untukmu. Percayalah, Mayura. Aku ini seorang laki-laki yang lugu. Aku tidak mempunyai pengalaman yang banyak menghadapi wanita. Ya, sebenarnya aku malu sekali. Tapi, apa boleh buat? Aku tidak bisa memendam perasaanku ini terus-menerus. Sebab aku akan gelisah siang dan malam, Mayura. Oh, Mayura. Ulurkan tanganmu. Tersenyumlah padaku, Mayura. Supaya hatiku menjadi sejuk. Supaya hatiku menjadi damai. Sedamai bukit tinduhur yang indah itu, Mayura. Kalabah, kau tidak usah berlutut seperti itu. Bangunlah. Tidak, Mayura. Sebelum kau mengulurkan tanganmu, aku akan terus berlutut di sini. Aku tidak akan bangun. Aku akan terus berlutut sampai kau mengulurkan tanganmu dan tersenyum padaku, Mayura. Kalabah, dengar. Aku akan membicarakan soal ini denganmu secara baik-baik. Seharusnya kau tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Kau tidak bisa memaksa orang, membujuk wanita untuk mencintaimu. Kalabah, cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu bersemi dengan sendirinya dan berkembang dengan sendirinya. Kau tidak perlu kecewa. Mungkin suatu saat nanti kau juga akan menemukan seorang gadis yang bisa menjadi kekasihmu. Sudahlah, Kalabah. Hentikanlah semua ini. Bangunlah. Kita akan tetap menjadi sahabat yang baik. Tidak, Mayura. Sebelum kau ulurkan tanganmu, aku akan tetap berlutut di sini, Mayura. Kalabah, jangan nekat seperti itu. Biarlah. Biarlah aku berlutut di sini, Mayura. Biarlah aku mati membeku di sini. Lebih baik aku mati daripada cintaku dihinakan. Kalabah,
Kau ini seorang laki-laki. Tidak pantas seorang laki-laki berlutut di depan seorang perempuan seperti ini. Ayo, bangunlah. Tunjukkan bahwa kau seorang laki-laki. Oh, Mayura. Terimalah cintaku ini, Mayura. Cintaku yang tulus. Cintaku yang murni, yang suci dan bersih, Mayura. Oh, Mayura. Lepaskan tanganku. Kalabah, jangan kurang ajar. Jangan marah, Mayura. Aku bermaksud baik padamu. Aku ingin menjadi pelindungmu. Aku ingin menjadi suamimu yang baik dan setia, Mayura. Dengar, Kalabah. Aku tidak membutuhkan suami seperti Kalabah, seekor anak gajah. Putri Raja Dewi meludah, dan air ludah itu tepat mengenai muka Kalabah. Wajah Kalabah menjadi merah padam. Perlahan-lahan tangannya menghapus air ludah. Kemudian laki-laki itu bangkit perlahan-lahan. Mayura. Oh, Mayura. Sampai hati kau meludahi wajahku. Ya, kau memang pantas diludahi. Aku sudah berkata apa kepadamu? Jangan kurang ajar. Kalau kau berani kurang ajar, aku tidak akan tinggal diam. Berani sekali kau meludahi wajahku, Mayura. Oh, Mayura. Air ludahmu harum sekali baunya. Coba, Mayura. Ludahi sekali lagi mukaku ini. Sekali lagi dan sekali lagi, Mayura. Ayo. Dasar laki-laki tidak senonoh. Kalabah mundur setapak. Pipinya menjadi merah bekas tamparan Putri Raja Dewi. Kalabah meraba pipinya yang merah. Tapi laki-laki itu malah tersenyum. Putri Raja Dewi semakin jijik melihat tingkah laku Kalabah. Kalabah, pergilah. Awas, kalau kau berani mengganggu aku, akan aku buat wajahmu menjadi babak belur. Oh, Mayura. Kau tidak bisa menakut-nakuti aku, Mayura. Aku sudah terlanjur mencintaimu, dan aku akan berbuat apa saja untuk dapat memilikimu, Mayura. Putri Raja Dewi menampar 2 kali berturut-turut. Tamparan itu cukup keras. Pipi kanan Kalabah menjadi merah. Tapi Kalabah malah tersenyum sambil meraba pipinya yang merah. Putri Raja Dewi semakin jijik melihat wajah laki-laki di depannya. Aduh, sekarang kau menampar pipiku, Mayura. Aduh, tadi kau sudah meludahi wajahku, dan sekarang menampar pipiku. Oh, nikmat sekali rasanya tamparanmu. Heh, Kalabah, ingat dan awas. Aku tidak main-main. Berani kau menjamah tubuhku, aku benar-benar tidak akan tinggal diam. Aku akan menghajarmu. Jangan begitu, Mayura. Aku bermaksud baik. Beginikah caramu membalas cinta? Dengar, Kalabah. Aku tidak akan bermain cinta dengan seekor anak gajah. Jangan menghinaku, Mayura. Kau boleh tidak tertarik kepadaku, tapi jangan menghinaku. Sebab, bagaimanapun juga, aku seorang manusia, bahkan aku seorang laki-laki. Kau mengaku sebagai laki-laki, tapi kelakuanmu seperti seorang perempuan. Sudahlah, sana pergi. Aku tidak sudi lagi bicara denganmu. Tidak, Mayura. Kau sudah meludahi wajahku, sudah menampar pipiku. Aku akan rugi jika pergi begitu saja. Aku akan tetap di sini. Kalau kau tidak mau pergi, akulah yang akan pergi. Tidak, Mayura. Kau juga tidak boleh pergi. Jadi, kau mau nekat? Iya, sudah kepelang basah. Bagaimanapun juga, aku harus memilikimu. Mau tidak mau, kau harus menerima cintaku, Mayura. Begitu. Dasar laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu. Sudahlah, Mayura. Hentikan kata-katamu itu. Sekarang, turutilah keinginanku. Dengar, Kalabah. Bumi akan berguncang jika aku akan menuruti keinginanmu. Mayura, jelek-jelek begini. Aku seorang laki-laki. Aku
Aku malu kalau sampai tidak berhasil mendapatkanmu, Mayura. Begitu Kalaba menyergap, Putri Raja Dewi berkelit ringan sambil melayangkan tendangan. Kalaba tersungkur jatuh. Tapi laki-laki itu segera bangun kembali. Mayura, kau sudah menyakiti aku lagi. Sampai hati kau melakukannya. Aku pun bisa berbuat keras pada siapa saja, Kalaba. Lebih-lebih kepada laki-laki yang mau berbuat kurang ajar kepadaku. Ayo, majulah kalau kau berani. Mayura, seandainya kau membalas perasaanku, seandainya kau mengimbangi rasa cintaku. Kalaba, jangan mimpi terlampau tinggi. Lebih baik kau segera menyadari keadaanmu, Kalaba. Tiba-tiba Kalaba melompat, tangannya meraih sepotong kayu hutan yang tergeletak di tepi sungai. Selanjutnya dia kembali lagi ke tempat semula. Mayura, maafkan aku. Kau yang memaksa aku berbuat nekat. Ya, sayang sekali. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kalaba, apakah aku sedang berhadapan dengan seorang laki-laki yang sudah tidak waras lagi? Ayo Kalaba, kalau kau ingin bertarung, majulah. Aku sudah siap. Dengan garam, onggol kayu hutan dipergunakan untuk senjata. Putri Raja Dewi melayani serangan dengan tenang. Kalaba menjadi penasaran karena serangan-serangannya selalu gagal. Bahkan suatu saat, kembali Putri Raja Dewi berhasil mengirimkan tendangan ke punggungnya. Kalaba menjadi galak, dia mengamuk bagaikan babi liar, menyeruduk ke sana kemari. Kembali sebuah tendangan bersarang di tengkuknya. Onggol kayu hutan terlepas. Sekarang Putri Raja Dewi ganti menyerang. Kalaba dihajar habis-habisan. Aduh. Ampun Mayura. Aduh. Ayo Kalaba, bangunlah. Jangan meringkuk di situ seperti babi liar. Ayo, bangun. Tidak Mayura. Aduh, aku kapok. Maafkan aku Mayura. Aduh. Aku tidak percaya bahwa kau sudah kapok. Lain kali, kau pasti akan mengulangi perbuatanmu lagi. Perbuatan tidak senonoh. Laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak tahu adat. Sungguh Mayura, aku benar-benar kapok. Aku mengaku bersalah. Ampunilah aku Mayura. Kalaba, kau memang laki-laki tak tahu diri. Laki-laki tak senonoh, tak tahu adat. Menyebalkan sekali laki-laki ini. Sekarang menangis seperti seorang bocah. Sudahlah Kalaba, aku tidak sedih lagi menatap wajahmu. Kelakuanmu membuat aku mau muntah. Perutku jadi mual. Aduh, sakit semua seluruh tubuhku. Nah, itulah upah dari perbuatanmu yang tidak senonoh. Lain kali, kau harus berpikir panjang lebar sebelum melakukan sesuatu. Kalaba, jadilah laki-laki yang jantan, laki-laki yang penuh tanggung jawab. Jangan hanya serudak-seruduk seperti babi liar. Hei, Kalaba, kau dengar kata-kataku? Iya, aku dengar Mayura. Aku memang seekor babi liar. Aku pantas disakiti seperti ini. Kalaba, kau harus belajar hidup lebih baik, berpikir lebih baik, lebih dewasa. Selama ini, kau hanya menjadi seekor anak gajah. Hanya tubuhmu yang besar, sementara otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya, Kalaba. Menyebalkan sekali kau ini. Selesai berkata-kata, Putri Raja Dewi bergegas pergi.
Dengan susah payah, Kalaba berusaha bangun. Dari jauh dia melihat Putri Raja Dewi terus melangkah tanpa menengok-nengok lagi. Kalaba mendesis perlahan. Dia benar-benar merasa kesakitan. Bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya jauh lebih sakit. Rasa sakit di hatinya menyusup sampai ke urat-urat darah. Tiba-tiba wajah Kalaba menjadi tegang, bibirnya gemetaran, matanya merah menyinarkan api dendam. Dendam seorang laki-laki yang ditolak cintanya. Mayura, perempuan liar itu sudah menghinaku. Dia sudah mencampakkan wajahku ke dalam lumpur. Lumpur yang paling kotor. Oh, Mayura, sampai hati kau menghinaku seperti ini. Iya, aku memang seekor Kalaba, seekor anak gajah. Hanya tubuhku yang besar, otakku kosong, otakku tak punya isi. Tapi ini Mayura, dadaku ini ada isinya. Dengar baik-baik, dadaku gemuruh seperti samudra yang mengganas. Baik Mayura, kau memang hebat. Kau bukan hanya cantik, tapi kau juga mempunyai ilmu kanuragan. Baiklah, tapi jangan kau kira Kalaba akan menyerah sampai di sini. Tidak, sama sekali tidak Mayura. Aku tidak akan berhenti sebelum membalas rasa sakit di hatiku ini. Tunggu Mayura, tunggu. Aku akan mencari cara untuk membalas sakit hatiku ini. Kalaba membalikkan tubuhnya. Dia berjalan menyusuri tepian sungai Pedanden. Seharian dia tidak pulang ke rumahnya. Seharian dia berkeliaran di tepi sungai Pedanden. Sementara rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur mulai menghilang. Setelah matahari tenggelam dan hari berubah menjadi malam, barulah Kalaba beranjak dari tepian sungai. Dia tidak melihat seorang pun di rumahnya. Rumahnya kosong. Dia hanya melihat ayahnya, Ki Buyut Kalacika, sudah terbaring di ruangan biliknya. Perlahan-lahan Kalaba menghampiri pintu ruangan bilik Buya. Siapa? Aku Buya. Bolehkan aku masuk? Di mana Ki Buyut Kalacika ayahmu? Aku takut Kalaba. Jangan takut Buya. Ayahku sudah tidur di ruangan biliknya. Yang lain semuanya pergi Kalaba. Kemana? Entahlah. Nawa Malini, Mayura dan ayah pergi. Entah mereka pergi kemana. Masuklah Kalaba. Jangan berdiri di tengah-tengah pintu. Ada apa Kalaba? Mengapa kau mengujut lehermu? Sakit? Hanya sedikit. Wajahmu agak biru. Sepertinya sedikit bengkak. Ada apa Kalaba? Aku terpeleset. Aku jatuh di tepi sungai Pedanden. Bagaimana kau bisa jatuh Kalaba? Lain kali kau harus berhati-hati. Buya. Ada apa Kalaba? Juga kau mengurut punggungku? Rasanya gagal sekali punggungku ini. Juga tulang-tulang kakiku rasanya kaku. Tolong Buya, tolong urut aku. Tapi Kalaba, aku tidak biasa mengurut. Maksudku, aku belum pernah mengurut seorang laki-laki. Tolong Buya, sebentar saja. Kalaba, kau ini macam-macam saja. Baiklah, ayo, baringkan tubuhmu. Aku akan mengambil minyak bawang dulu. Kalaba mencopot bajunya, kemudian membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Sebentar kemudian Buya sudah kembali lagi membawa minyak bawang. Buya duduk di tepi pembaringan.
sekali tubuh laki-laki ini. Aku belum pernah menjamah tubuh laki-laki. Aku agak takut. Aku belum biasa melakukannya. Oh iya, apa yang kau tunggu? Ayo, cepatlah. Urut kakiku ini. Betisku pegal sekali rasanya, Buya. Cepat, Buya. Baik, Kalabah. Tapi, maaf, kalau aku tidak bisa mengurut dengan enak. Bagaimana, Kalabah? Apakah kurang keras? Cukup, Buya. Tanganmu enak sekali untuk mengurut. Jari-jarimu sangat lembut. Tapi enak sekali rasanya. Kalabah, aku belum pandai mengurut. Aku melakukannya karena kau yang menghendakinya. Buya. Apa, Kalabah? Kau sudah mempunyai seorang kekasih? Apa? Sudah. Pasti kau sudah mempunyai seorang kekasih. Wajahmu cukup cantik. Kau seorang gadis yang cantik dan manis. Siapa nama kekasihmu itu, Buya? Kau ini bicara apa, Kalabah? Aku tidak mempunyai kekasih. Aku belum memikirkan soal-soal seperti itu, Kalabah. Usiaku belum genap 16 tahun. 16 tahun? Usiamu masih sangat muda. Ibarat buah-buahan. Kau sedang tumbuh menjadi ranum. Pasti laki-laki yang memetiknya akan merasa sangat bahagia. Aku hanya seorang wanita desa, Kalabah. Siapa yang mau menjadi kekasihku? Kukira banyak laki-laki yang mengincarmu, Buya. Termasuk aku? Jangan, Kalabah. Sudahlah, jangan bicara soal itu. Buya, aku bersungguh-sungguh, Buya. Lebih baik kita bicara soal lain saja, Kalabah. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bicara soal kekasih. Jangan, Kalabah. Jangan bicara soal itu. Aku takut. Buya. Buya, kau memang gadis yang sangat lugu. Lugu, tapi manis seperti gula aren. Kalabah, kau jangan menggodaku. Selama ini belum pernah ada orang yang mengatakan bahwa aku cantik, aku manis. Bahkan ayahku pun tidak. Kalau begitu, mereka tidak mempunyai mata yang awas. Kau cantik, Buya. Kau harus segera menyadari bahwa sesungguhnya kau gadis cantik. Kau tidak kalah dibandingkan dengan gadis-gadis kota Raja Majapahit. Sudahlah, Kalabah. Buya terkejut. Tiba-tiba saja Buya terkejut. Tiba-tiba saja Kalabah bangkit. Laki-laki itu menjamah pundaknya dan mendadak mencium pipinya yang lembut. Wajah Buya menjadi pucat pasi. Kalabah, apa yang kau lakukan ini, Kalabah? Aku baru saja mencium pipimu, Buya. Tidak apa-apa, bukan? Jangan, Kalabah. Itu tidak baik. Itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh, Buya? Hanya seorang suami diperbolehkan mencium pipi istrinya. Sedangkan kau bukan suamiku. Dan aku bukan istrimu. Kita masih menjadi orang lain, Kalabah. Tapi aku bersedia menjadi suamimu, Buya. Jangan, Kalabah. Sudahlah. Aku memaafkanmu. Tapi kau jangan mengulanginya lagi, ya. Buya. Jangan, Kalabah. Lepaskan tanganku. Aku tahu kau hanya berpura-pura. Sesungguhnya kau juga menyukai aku, bukan? Kalabah, jangan lakukan. Pergilah. Sekarang aku tahu bahwa kau hanya pura-pura diurut. Sebenarnya kau mempunyai maksud lain, bukan? Aku akan berkata jujur padamu, Buya. Ya, memang, Buya. Aku mempunyai maksud lain. Aku hanya ingin berdua bersamamu. Apakah kau sudah biasa melakukan hal seperti ini pada gadis-gadis lain, Kalabah? Tidak, Buya. Aku tidak percaya.
Kau pintar sekali merayu. Kau bahkan telah menipu aku. Kau pasti sudah sering kali melakukannya pada gadis-gadis lain. Kau tidak usah cemburu, Puya. Aku bermaksud baik padamu. Oh, Puya. Puya. Jangan, Kalabah. Jangan. Awas. Kalau kau nekat, aku akan berteriak. Dan sebentar lagi Ki Buyut Kalacika pasti akan datang kemari. Kalaba terpaksa melepaskan leher gadis itu. Dia tersenyum masam. Akhirnya Kalaba bangkit. Tangannya menyambar baju yang tercampak di atas ranjang. Baiklah, Puya. Maafkan aku. Kalaba, jangan marah ya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tidak mau kau melakukan hal-hal yang buruk, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang gadis. Kau bisa mengerti, bukan? Aku mengerti. Selamat malam. Buya membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Hatinya tercekam peristiwa yang baru dialaminya bersama Kalaba. Gadis itu mengusap pipinya yang lembut, yang baru saja dicium seorang laki-laki. Kalaba, laki-laki itu, dia telah mencium pipiku. Dia telah membuat jantungku berdebar-debar. Rasa-rasanya aku mau mati. Rupanya Kalaba seorang laki-laki yang kurang bisa mengendalikan diri. Tapi terus terang aku menyukainya. Sebenarnya Kalaba cukup tampan. Hanya dia kelihatan seperti orang dungu. Kalaba, apa benar dia menaruh hati kepadaku? Jangan-jangan dia hanya sekedar mempermainkan aku. Aku tidak mau menjadi barang permainan. Ya, aku memang harus berhati-hati. Pipiku. Dia telah mencium pipiku. Aku masih dapat merasakan engah napasnya. Dan bibirnya. Kalaba, ada-ada saja kau. Mestinya aku sudah tidur pulas. Mengapa Kalaba datang ke ruangan bilikku? Macam-macam saja. Apakah dia marah padaku? Nampaknya dia kecewa. Tapi aku harus bersikap tegas. Sebab kalau tidak, aku bisa tergelincir jatuh. Aku seorang gadis. Memalukan sekali kalau aku sampai jatuh. Di mana akan kusembunyikan mukaku ini? Aku malu. Aku malu pada Tuan Putri Tunggadewi, pada Tuan Putri Raja Dewi, dan pada Tuan Pranayam. Aku sampai di tempat ini untuk membantu beliau berdua selama melarikan diri. Aku tidak boleh terjebak melakukan hal-hal yang memalukan. Kalaba, seandainya dia tidak main-main, seandainya dia bersungguh-sungguh. Malam itu juga Buya tak bisa tidur dengan nyenyak. Sebentar-sebentar dia terbangun sambil meraba pipinya. Pagi hari berikutnya, Kalaba mengajak Buya berjalan-jalan.
Semula Puya menolak, tapi karena Kalaba terus mendesak, membujuknya dengan halus, akhirnya Puya terpaksa menurut. Mereka pun melangkah meninggalkan rumah. Sebentar kemudian mereka sudah tiba di tepi sungai Pedanten. Mereka duduk di bawah pohon rindang, di atas lempengan batu pipih yang licin dan mengkilap. Nyaman sekali pagi ini. Nyaman dan indah. Sebenarnya desa ini memang indah. Tapi baru sekarang aku benar-benar merasakan keindahannya. Kau tahu mengapa, Puya? Karena aku duduk-duduk ditemani seorang gadis manis, namanya Puya. Kalaba, kita tidak bisa lama-lama meninggalkan rumah. Aku takut Naomalini dan Mayura mencariku. Kau juga mempunyai hak untuk bersenang-senang, Puya. Tapi aku takut mereka mencariku, Kalaba. Baiklah. Kita tidak akan lama-lama di sini. Oh, Puya. Apa artinya Puya? Kalau tidak salah, Puya artinya sekuntum bunga yang semerbak. Jangan membicarakan soal namaku, Kalaba. Aku malu. Aku tidak pantas menjadi sekuntum bunga yang sedang semerbak. Aku hanya seorang gadis desa. Bunga semerbak ada di mana-mana, Puya. Bahkan bunga semerbak ada di atas puncak-puncak gunung yang tinggi. Kau tidak harus malu, Puya. Namamu bagus. Namamu sangat sesuai denganmu. Ya, menurut pendapatku, kau pantas sekali menggunakan nama itu. Cocok sekali dengan keadaanmu. Sekuntum bunga yang semerbak. Oh, Puya, bagaimana tidurmu semalam? Nyenyak? Tidak. Aku sebentar-sebentar bangun, Kalaba. Mengapa? Banyak nyamuk. Oh, nyamuk. Alangkah senangnya bisa menjadi nyamuk. Kalau aku menjadi seekor nyamuk, setiap malam aku akan memasuki ruangan bilikmu. Aku akan menyubit betismu. Aku akan menggigit dagumu. Dan aku akan menggigit pipimu yang montok itu. Dan juga bibirmu yang merah merekah. Untung kau tidak menjadi nyamuk, Kalaba. Iya, aku memang bukan nyamuk. Aku Kalaba, seekor gajah muda. Lihatlah tubuhku ini, Puya. Lihatlah dadaku, juga dengan lenganku. Semuanya berukuran besar. Kau senang mempunyai seorang kekasih bertubuh besar seperti Kalaba, Puya? Aku tidak tahu. Kau pasti senang, Puya. Seorang laki-laki bertubuh besar akan sanggup melindungi istrinya, juga anak-anaknya. Sekarang, aku memang baru menjadi seekor gajah muda. Tapi suatu saat, aku akan menjelma menjadi gajah jantan yang dewasa. Puya. Apa, Kalaba? Aku akan menciummu sekali lagi. Kalaba. Ayo kita pulang saja, Kalaba. Sekali lagi, Puya. Kau curang, Kalaba. Kau telah mencuri. Kau curang, Kalaba. Kau tidak memberiku kesempatan untuk menghindar. Kau memang tidak perlu menghindar, Puya. Ikutilah arus perasaanmu, Puya. Hanyutlah dalam sungai kemesraan. Nanti kau akan merasa nikmat dan senang. Untuk apa menghindar, Puya? Kalaba, apa kau bersungguh-sungguh padaku? Kau tidak bermaksud mempermainkan aku. Kau tidak pantas menjadi bahan permainan seorang laki-laki, Puya. Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Terayuan, Puya semakin terlena. Sekali waktu pipi gadis itu nampak merah tersipu-sipu. Puya diam saja ketika Kalaba menjamah pundaknya. Kalaba semakin berani. Dia mulai mengelus-elus rambut gadis itu yang hitam dan panjang, mengurai sampai ke bawah. Puya benar-benar sudah hanyut dalam rayuan Kalaba. Gadis itu sudah tidak malu-malu lagi. Bahkan sekarang dia berani membaringkan kepalanya di atas pangkuan Kalaba. Rambutmu indah sekali, Puya. Lembut dan indah, hitam dan panjang. Kau jangan mempermainkan aku, Kalaba. Bibirmu juga indah merekah.
Gigimu rapi, putih dan bersih. Kalabah, kau jangan mempermainkan aku ya. Betismu juga indah, Puya. Pinggangmu ramping. Dan jika tersenyum, seolah-olah dunia ini berhenti berputar. Angin berhenti mengalir, dan kepundan gunung berhenti mengeluarkan asap. Mereka semua berhenti untuk menikmati senyummu yang indah di pagi hari ini, Puya. Kalabah, kalau sampai kau mempermainkan aku, lebih baik aku mati saja. Jangan mati, Puya. Kalau kau mati, kita akan mati bersama-sama. Apa kau tidak menyesal nanti, Kalabah? Aku hanya seorang gadis biasa. Aku tidak mempunyai derajat. Lain halnya seperti Mayura atau Nawamalini. Apa, Puya? Puya terkejut. Secara tidak sadar dia telah mengeluarkan kata-kata yang sangat berbahaya. Kata-kata yang bisa membongkar rahasia pelarian Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Kalabah sendiri juga terkejut. Tapi dia pintar. Laki-laki itu berusaha menyembunyikan perasaannya. Puya, mengapa tiba-tiba kau mengajak pulang? Kita belum lama duduk-duduk di sini. Hatiku tidak enak, Kalabah. Ayo kita pulang saja. Sebentar lagi, Puya. Jangan terburu-buru. Kau tidak usah takut pada Mayura dan Nawamalini. Kita bisa kembali lagi ke tempat ini, Kalabah. Kita masih banyak mempunyai kesempatan. Benar kau mau kembali lagi ke tempat ini bersamaku, Puya? Benar, Kalabah. Kapan? Besok? Jangan besok. Kita harus mencari kesempatan yang baik. Aku takut apa yang kita lakukan ini akhirnya diketahui orang lain. Aku malu, Kalabah. Apalagi kalau Ki Buyut Karacika tahu. Orang tuaku tidak akan marah, Puya. Kita kan sama-sama sudah dewasa. Bagaimana kalau besok lusa? Baiklah. Besok lusa kita akan kembali lagi ke tempat ini. Sekarang, ayo Kalabah, kita pulang. Ingat, Puya. Jangan mengingkari janjimu ya. Besok lusa, ku tunggu kau di sini. Puya melangkah meninggalkan tepi sungai Pedanten. Puya menjadi gelisah. Dia menyesal sekali. Hampir saja dia membongkar rahasia junjungannya. Aku hampir saja melakukan kesalahan besar. Tapi sepertinya Kalabah tidak memperhatikannya. Dan sepertinya Kalabah tidak memperdulikan soal itu. Tapi aku tidak boleh mengulanginya. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Sementara itu, Kalabah sendiri juga sedang memikirkan hal yang sama. Walaupun kata-kata itu hanya terdengar lirih, tapi Kalabah dapat menangkapnya dengan jelas. Puya. Tadi dia mengatakan bahwa dia tidak sederajat dengan Mayura dan Nawamalini. Ya, kalau begitu, derajat Mayura dan Nawamalini lebih tinggi. Aku curiga, siapa sebenarnya Mayura dan Nawamalini itu? Apa hubungannya dengan Puya? Apa hubungannya dengan Pranayam? Aku akan terus menyelidikinya. Aku yakin dapat membujuk Puya. Gadis itu pasti mau berterus terang kepadaku. Kalabah girang sekali. Ternyata Puya menepati janjinya. Dia melihat gadis itu melangkah di sela-sela batu di tepian sungai Pedanten. Kalabah melambaikan tangannya, dan Puya berlari-lari kecil menghampirinya. Kembali mereka duduk di bawah pohon rindang, di atas batu pipih yang licin dan mengkilap. Mereka berpegangan tangan sesaat lamanya, sambil berpandangan mata. Puya menundukkan wajahnya. Tangan Kalabah bergerak menjamah dagu gadis itu. Aku senang kau datang, Puya. Terima kasih. Kalabah, sudah 4 kali kau mencium pipiku. Kau tidak perlu menghitungnya, Puya.
Nanti kalau kau sudah menjadi istriku, barangkali aku akan mencium pipimu ribuan kali. Kau tidak mungkin terus-menerus menghitungnya, bukan? Kalaba, apakah benar aku akan menjadi istrimu? Aku sudah membicarakan soal kita ini dengan ayahku semalam, Puya. Apa? Kau sudah membicarakannya dengan Ki Buyut Kalacika? Ada apa? Dia itu ayahku sendiri, ayah kandungku. Sudah sepantasnya aku membicarakan soal-soal seperti ini padanya, Puya. Dan sepertinya ayahku tidak keberatan mempunyai seorang menantu seperti Puya. Oh, Kalaba, mengapa kau terburu-buru sekali? Oh, aku malu, Kalaba. Kalau sampai Ki Buyut menceritakannya pada Mayura dan Naomalini, bagaimana, Kalaba? Aku malu sekali. Rasa malu itu hanya berlangsung sebentar saja, Puya. Percayalah, mengapa harus malu bersikap jujur? Tapi kau terburu-buru sekali, Kalaba. Seharusnya kau membicarakannya dulu padaku. Puya, maafkan aku. Iya, memang seharusnya aku membicarakannya dulu denganmu. Tapi aku sudah tidak sabar lagi, Puya. Ayahku orangnya keras. Aku takut dia tidak setuju. Tapi hatiku menjadi lega. Sepertinya ayahku tidak keberatan, Puya. Aku seolah-olah bermimpi. Kau tidak bermimpi, Puya. Lihatlah, aku akan mencubit pipimu. Kalaba, sakit. Itu tandanya kau tidak bermimpi. Kita sedang hidup di alam kenyataan. Lihat, Puya. Ada 2 ekor burung bangau terbang rendah. Mereka pasti jantan dan betina. Kalaba, mereka terbang berkejaran. Lihat, Kalaba, mereka menyurup di rumpun semak belukar. Apa yang mereka lakukan di sana, Kalaba? Pasti mereka sedang berciuman, Puya. Mana bisa burung bangau berciuman? Paruh mereka cukup panjang. Puya berkasih-kasihan di tepi sungai Pedanten. Mereka pulang ketika matahari sudah mulai tinggi. Malamnya Puya gelisah. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam sudah pergi. Nampaknya Ki Buyut Kalacika juga tidak ada di rumah. Hati Puya berdebar-debar ketika mendengar ketukan pintu lirih. Kalaba. Iya, aku. Buka pintunya, Puya. Rupanya semua pergi, Puya. Rumah ini kosong. Hanya tinggal kita berdua saja. Mengapa kau tidak tidur, Kalaba? Aku akan tidur. Di sini. Di atas ranjangmu. Jangan, Kalaba. Kalau kau mau tidur, tidurlah di ruangan bilikmu sendiri. Jangan di sini. Nanti Ki Buyut. Ayahku tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Benar-benar hanya tinggal kita berdua. Puya. Kau sudah bicara dengan ayahmu, Kalaba. Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya, aku malu. Aku malu pada Ki Buyut Kalacika. Dia akan segera menjadi ayah mertuamu, Puya. Mengapa harus malu? Aku baru saja membicarakan persoalan kita. Dan seperti sudah kuduga sebelumnya, beliau setuju. Bahkan beliau senang mempunyai menantu seperti Puya. Seperti bunga yang sedang semerbak. Kalaba, aku bahagia sekali. Kalaba mendekap Puya. Gadis itu diam saja. Hatinya benar-benar sudah hanyut dalam pujuk rayu laki-laki di ruangan biliknya. Dia juga diam saja ketika Kalaba menciumi pipinya berulang kali. Kalaba, jangan terlalu sering menciumku. Mengapa? Kau tidak senang? Nanti kau cepat bosan kepadaku. Bagaimana aku bisa bosan mempunyai kekasih secantik ini, Puya?
Dia mencium sambil mendekap erat-erat. Mereka berpelukan di atas ranjang. Buya semakin hanyut. Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang berdiri di tempat yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi seorang gadis yang masih lugu dan polos. Kalaba terus mendekap, membelai rambut Buya sambil membisikkan jumbu rayu yang semakin menggebu. Tubuh mereka segera terguling di atas ranjang. Jangan, Kalaba. Jangan. Aku takut sekali. Sudahlah, lebih baik kau kembali ke ruangan bilikmu. Mengapa harus takut, Buya? Bukankah akhirnya nanti kita akan menjadi suami istri? Aku berjanji padamu, Buya. Aku berjanji akan menjadi suamimu yang baik. Suami yang setia dan jujur. Kita akan hidup bahagia. Kita akan mempunyai banyak anak. Laki-laki dan perempuan. Jangan, Kalaba. Aku takut. Aku takut sekali. Lihatlah, keringat dinginku keluar semuanya. Biar ku hapus keringatmu itu. Diam sajalah. Pejamkan matamu. Oh, Buya. Cantiknya kekasihku ini. Diamlah, Buya. Aku akan memberikan sesuatu yang paling berharga untukmu. Diamlah, anak manis. Kalaba. Oh, Kalaba. Jangan, Kalaba. Jangan, kataku. Kita harus berhenti. Jangan diteruskan. Aku takut. Aku takut sekali, Kalaba. Kau menyesal, Buya? Maafkan aku, Buya. Tapi kau tidak usah takut. Aku akan bertanggung jawab. Kalaba, apa yang telah kau lakukan pada diriku ini? Mengapa sampai hati kau melakukannya, Kalaba? Sudahlah, Buya. Kau jangan menangis. Kita sudah sama-sama dewasa. Jangan tinggalkan aku, Kalaba. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Buya, gadis desa yang bodoh ini. Seorang laki-laki tidak akan meninggalkan seorang gadis yang dicintainya, Buya. Mengapa kau masih juga belum percaya padaku? Kalaba, sekarang hatiku sudah tidak suci lagi. Aku sudah kotor. Apakah para dewa tidak akan mengutuk perbuatan kita ini, Kalaba? Para dewa-dewi di atas langit juga sedang sibuk berkasih-kasihan, Buya. Mereka tidak akan sempat mengutuk kita. Tapi aku sudah tercemar, Kalaba. Tubuhku ini sekarang sudah kotor. Tidak ada barang kotor menempel di hati manusia yang sedang dimabuk cinta, Buya. Sudahlah, Buya. Jangan menangis. Kuharap kau bersabar sebentar. Akhirnya kita pasti akan menjadi suami istri. Sejak peristiwa tidak senonoh malam itu, Buya seringkali duduk termenung. Dia seringkali duduk menyendiri di ruangan belakang. Wajahnya tidak cerah seperti biasanya, seperti wajah gadis yang masih suci. Buya lebih sering nampak murung. Buya? Hei, ada apa kau ini? Buya? Oh, Tuan Putri. Mayura. Tidak, aku tidak apa-apa. Buya, apa kau sakit? Tidak, Mayura. Aku tidak sakit. Kalau kau sakit, mungkin karena terlalu banyak bekerja di belakang. Sebaiknya kau tidur saja. Istirahatlah dengan baik. Jangan dipaksa kalau memang sedang tidak enak badan, Buya. Tidak, Mayura. Aku tidak sakit. Aku hanya sedikit lelah. Nah, kalau begitu, kau harus istirahat. Jangan sampai kau sakit. Buya, akhir-akhir ini aku seringkali melihatmu bepergian bersama Kalaba. Pergi kemana saja kalian? Mayura, kami tidak pergi kemana-mana kok.
Kami hanya berjalan-jalan di tepi sungai Pedanten. Puya, hati-hati. Kalaba itu seorang laki-laki yang suka berbuat kurang baik. Jangan sampai kau lengah. Mengapa kau berpendapat begitu, Mayura? Iya, dia seringkali menggodaku. Setiap kali aku pergi ke sungai Pedanten, dia selalu mengikuti langkah-langkahku. Kemudian, dia berusaha untuk membujukku, merayuku dengan segala macam cara. Percayalah, Puya, Kalaba itu seorang laki-laki yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Hanya badannya saja yang besar, tapi otaknya belum dewasa, Puya. Selesai menasihati Puya, Putri Raja Dewi kembali ke ruangan pendopo. Puya masih duduk di atas balai bambu di ruangan belakang. Benarkah kata-kata Tuan Putri Raja Dewi? Benarkah Kalaba sering mengganggu beliau? Kalau begitu, Kalaba bukan seorang laki-laki yang pantas diharapkan. Tapi belum tentu. Mungkin Tuan Putri Raja Dewi hanya menduga-duga saja. Aku belum bisa percaya sepenuhnya. Baiklah, aku harus bicara dengan Kalaba. Malam turun bagaikan jubah para dewa yang berwarna gelap, menyelimuti puncak bukit Pinduhur dan daerah di sekitarnya, termasuk desa Pedanten. Bulan muncul di balik ranting-ranting pohon, cahayanya menerangi permukaan tanah. Puya nampak gelisah di ruangan biliknya, sebentar berdiri, sebentar duduk. Kalaba, mengapa sekarang dia tidak pernah datang ke ruang bilikku? Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Tuan Putri Raja Dewi. Kalaba seorang laki-laki yang tidak bisa diharapkan, tidak bisa dipercaya. Kalaba, sampai sekarang dia masih belum bicara apa-apa. Katanya dia akan segera bicara dengan ayahnya soal hubungan kami. Tapi ternyata sampai sekarang, dia malah belum muncul juga. Sepertinya dia berusaha menghindar aku. Buya, mengapa kau sampai terperosok begini dalam? Sekarang kau susah untuk bangkit kembali, bukan? Kau seharusnya tidak lengah. Seharusnya kau selalu waspada. Kalaba, aku harus bertemu dengan laki-laki itu. Aku harus membicarakan persoalan kami. Akhirnya Puya melangkah keluar ruangan bilik. Dia berjalan mengendap menghampiri pintu ruangan bilik Kalaba. Dia nampak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya gadis itu memberanikan diri membuka pintu. Kalaba, ruangan biliknya kosong. Di mana dia? Puya kembali menutup pintu ruangan bilik Kalaba, sebelum kemudian melangkah keluar. Dari jauh dia melihat seorang laki-laki berdiri di bawah pohon rindang sendirian. Hati Puya kembali berdebar-debar. Dadanya gemuruh seperti kepundan gunung berapi. Perlahan-lahan Puya melangkah menghampiri laki-laki itu. Kalaba? Kaukah itu, Kalaba? Benar. Kukira kau bukan orang yang kucari. Mengapa kau mencariku, Puya? Aku ingin bicara padamu, Kalaba. Soal apa? Kalaba, kau berjanji bahwa kau akan segera membicarakan hubungan kita dengan ayahmu. Aku ingin bicara soal hubungan kita. Sebab kita telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pada tempatnya, Kalaba. Kita telah menyimpang terlampau jauh. Baiklah. Apakah ayahku ada di rumah? Sepertinya ruang bilik ayahmu kosong. Mungkin dia juga pergi seperti yang lain. Kalau begitu, mari kita bicara di ruangan bilikmu saja. Ingin bicara tentang hubungan kita, Kalaba. Ada apa dengan hubungan kita, Puya? Kalaba, kau ini bagaimana?
Apakah kau bermaksud mengingkari janjimu? Oh, Kalabah. Jangan, Kalabah. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak sanggup menanggung malu sendirian, Kalabah. Tenanglah, Puya. Jangan ribut-ribut. Mari kita bicara secara baik. Puya, aku tidak bermaksud mengingkari janjiku. Tapi terus terang, aku belum bicara dengan ayahku. Lalu kapan kau akan membicarakannya? Aku harus mencari kesempatan yang baik, Puya. Ini persoalan penting. Aku tidak bisa bicara sembarangan dengan ayahku. Sabarlah, Puya. Saat itu nanti akhirnya akan tiba. Sabarlah. Kalabah, jangan-jangan benar apa yang dikatakan Mayura. Apa, Puya? Mayura telah berkata apa padamu? Bahwa kau seorang laki-laki yang tidak pantas diharapkan. Bahwa kau seorang laki-laki yang suka berbuat tidak senonoh. Bahwa kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kau belum dewasa. Mayura berkata begitu padaku. Apa benar demikian, Kalabah? Kau percaya padaku atau pada Mayura? Tentu saja aku lebih percaya padamu. Tapi terus terang, aku takut setelah mendengar kata-kata Mayura. Jangan-jangan benar apa yang telah dikatakannya. Mayura. Aku tidak senang gadis itu. Gadis sombong. Kau pernah menggodanya, bukan? Mayura sudah menceritakannya padaku, Kalabah. Aku tidak senang berdekatan dengan gadis sombong. Dia tidak lebih cantik dibandingkan Puya, kekasihku ini. Kalabah, aku sekarang yakin bahwa kata-kata Mayura tidak benar. Kau yang benar, Kalabah. Kau bukanlah laki-laki semacam itu. Aku yakin kau tidak akan mengingkari janjimu padaku. Aku akan mati dengan jantung tertusuk pedang kalau sampai mengingkari janjiku. Itulah sumpahku, Puya. Tapi Puya, sebenarnya masih ada ganjalan di hatiku ini. Soal apa, Kalabah? Soal Mayura. Kau tahu siapa gadis itu sesungguhnya? Buya sangat terkejut mendengar pertanyaan Kalabah. Dia menjadi kebingungan sesaat lamanya, tapi dia buru-buru menyembunyikannya. Sementara malam semakin larut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.